Ini kita akan memberikan tutorialnya cara mengolah liner bekas menjadi barang baru siap pakai. Jadi ini bibirnya ini harus kita potong dulu teman-teman, kita potong dulu. Potongnya tidak begini, tapi menghilangkan bibirnya gini. Jadi tidak potong gini tapi meratakan bagian sini. Caranya seperti itu. Ini kan sudah terpotong gini. Nah ini kita haluskan rata sampai nanti persis seperti ini, rata seperti ini ya. Nah jadi kalau sudah diratakan itu seperti ini. Jadi ini nanti yang bagian atas yang sudah aus ini kita taruh di bawah ya. Ini sudah rata, bisa dimasukkan ke blok seperti itu. Nah kita akan mulai tahap-tahapnya. Cara memasang liner dengan cara dibalik ya sudah seperti yang kita tunjukkan tadi, bahwa bibir liner ini akan sudah kita potong ya, sudah kita potong dan kita haluskan. Jadi kita tinggal membalik di blok ini. Ini akan saya pasang, saya contohkan di untuk nomor 4 dulu ya. Nah ini bagian bloknya ini sudah yakin harus benar-benar bersih total, nggak ada ganjalan kerak-kerak, nggak ada, harus bersih sebersih-bersihnya. Dan masangnya ini harus diletakkan di posisi yang lurus, center dulu. Nah kalau sudah yakin lurus, nanti bisa dipukul dengan palu ya, pakai balok kayu. Dan palunya yang besar saja, jangan yang kecil, karena yang kecil akan sulit. Kalau bisa cara lebih mudah itu, ini liner ini bisa di freezer sampai beku dulu. Ini nanti akan mencuit dan lebih mudah masuk. Tapi kalau liner ori biasanya nggak begitu sulit kok masanya. Jadi asal pakai kayu ya, jangan pakai balok besi. Kalau pakai kayu nanti walaupun agak berat tapi linernya nggak akan rusak kalau dipukul. Dan di sini akan kita sisakan 3 mm. 3 mm untuk membentuk tekuan. Tekuannya itu 3 mm teman-teman. Kalau kita juga bisa berpatokan pada garis di sini, di bagian sini bisa juga dibuat patokan, karena ini sudah pas. Kalau kita ngikut gini sudah pas juga. Terus palunya pakai palu kayu lebih baik, jangan pakai palu besi. Kalau pakai palu besi nanti benjol-benjol, nggak akan rata, hasilnya nggak akan bagus. Saya nggak bosan memberikan tutorial ini terus-menerus ya, walaupun saya ulang-ulang, karena kalau yang sudah menonton channel saya mungkin juga sudah banyak yang tahu, tapi mungkin ini barangkali yang baru menemukan channel saya itu tidak perlu membuka-buka video saya yang lama, karena
kalaupun ada membiter itu akan selalu saya videokan terus. Jadi biar penonton yang baru pun tahu, nggak perlu mencari-cari. Jadi cara pembalik linernya itu tetap akan selalu saya sertakan di video-video seterusnya. Jadi tidak, walaupun sudah pernah saya praktekkan, sudah saya videokan, tetap akan saya videokan lagi. Nah, ini sudah kelihatan oke. Terus ini kita perdekat dulu. Penekuannya itu tidak langsung bisa halus dan rata ya. Untuk halus dan rata itu kita harus finishing dulu. Jadi harus finishing dulu biar bisa rata. Alatnya juga sangat sederhana. Nah seperti ini, kalau belum di finishing ini belum rata seperti ini. Masih ada yang tinggi, ada yang rendah seperti ini. Jadi belum rata, masih ada tinggi rendah. Nanti kalau sudah kita finishing, ini akan halus dan rata. Kita finishing menggunakan kapi sederhana saja, tidak usah pakai alat yang muluk-muluk, pakai alat sederhana sekitar kita bisa. Ya kita pukul sini, ini akan rata nanti. Langsung kelihatan hasilnya teman-teman, sudah sama seperti barunya ya. Ya mari kita lihat. Jadi hasilnya itu seperti ini. Kalau sudah kita finishing itu halus dan rata seperti ini, mepet sama blok, alurnya itu juga mepet dengan celah yang presisi seperti liner aslinya teman-teman. Pengerjaan liner telah selesai semuanya, secara keseluruhan sudah selesai teman-teman ya. Jadi sudah kembali baru ini. Yang bagian bawah utuh, taruh ke atas, taruh di atas, sehingga performanya ini seperti baru lagi. Lihat, linernya yang bawah sama sekali tidak kena keausan, sehingga kalau dipasang di posisi atas itu tentu saja ini kompresi dan performa akan kembali seperti baru teman-teman. Ini hasil pembalian liner kita. Proses selanjutnya adalah kita memasang seher. Seher kesemuanya ini sudah kita bersihkan. Jadi celah-celah atau groove-nya ini yang banyak kerak karbonnya ini sudah kita bersihkan. Jadi kita tinggal pasang ring sehernya. Ring seher ini ada 3, ring seher kompresi 1, ring seher kompresi 2, dan ring seher uli. Terus kita pasang ring seher uli dulu. Jadi ring seher ulinya kita pasang dulu. Caranya begini, jangan sampai salah teman-teman ya. Jangan sampai salah memasang ring seher kompresi, karena ring seher kompresi itu ada 2 ya. Yang satu itu ada paritnya, yang satu lagi nggak ada paritnya. Jadi jangan sampai salah.
letaknya itu berbeda. Ini kalau ring steker uli bolak-balik sama boleh. Tetapi kalau ring steker kompresi seperti ini yang nomor 2 ya, ini yang nomor 2. Di sini itu ada semacam parit gitu. Jadi semacam paritnya. Fokusnya agak sulit ya. Nah ini ada paritnya seperti ini. Ini taruh bawah, di bagian bawah. Kalau yang ring steker kompresi 1 itu kan kotak, nggak ada parit, kotak seperti ini. Nggak ada paritnya ini, kotak. Jadi yang ada paritnya ini taruh bawah. Jangan sampai salah ya. Kalau ring steker mesin kecil seperti ini kita tidak perlu menggunakan alat, bisa cuma menggunakan jari jempol saja bisa kita masukkan. Terus yang ring steker kompresi 1 ini kalau ori nggak ada penandanya atas bawah ya, tapi kalau yang KW itu ada. Kalau yang ori nggak ada, jadi bolak-balik sama saja. Usahakan kita membeli ring steker itu yang ori ya, seperti ini. Jangan KW. Daripada KW kita malah pilih mending yang TP. Kita pasang steker nomor 1. Jangan lupa kita beri pelumas. Terus kita pasang nomor 1. Jangan lupa ya, ini ada tanda garis, ini adalah hadap depan. Jadi hadapnya sini. Ini hadap depan, hadap nomor 1. Pemasangan ring steker itu kita bagi silang. Jadi untuk ring steker kompresinya itu bertolak belakang antara 1 dan 2. Dan 2 itu kita posisikan bertolak belakang atau silang untuk memaksimalkan kerapatan pada ring steker kompresi tersebut. Jadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal, ring steker kompresi posisinya kita taruh silang. Seperti ini teman-teman. Nah ini ring steker uli kita taruh di sini ya, kita taruh di sini. Misalnya kita taruh di sini, ringnya gapnya di sini. Ring steker kompresi 2, gapnya kita taruh di sini. Terus ring steker kompresi 1 berlawanannya untuk hasil yang maksimal. Selanjutnya kita menggunakan alat alat ring steker kompresor. Ini namanya ring piston kompresor. Nah, masuk. Lanjutkan. Tidak boleh lupa ini meta jalannya kita kasih oli juga
Dan kuncian ketemu kuncian di sini ya, jangan kebalik sini. Jadi kuncian ketemu kuncian, berhadap-hadapan. Pengencangan mur metal jalan itu kita pakai kunci torsi, kita berikan torsi 7 kilo. Jadi kita berikan torsi 7 kilo. Ya. Jalan on. Nah, 7 kita tambahin dikit, kita kira-kira oke. Pemasangan lainnya sama, jadi kita skip dulu pemasangan 2, 3, 4, kita skip dulu karena sama prosesnya. Starter sudah terpasang dan kita siap memasang cylinder head. Jadi intinya cuma pemasangan cylinder itu seperti itu. Kalau pemasangan yang lainnya itu mudah dan sama saja, jadi kita skip saja biar segera kelihatan hasilnya. Cylinder head siap kita pasang. Ini sudah kita cek, seal clamp-nya ternyata masih bagus, jadi tidak jadi kita ganti karena kondisi seal clamp masih bagus dan belum ada kebocoran, jadi nggak usah kita ganti ya, karena ini ngobosnya itu bukan berasal dari seal clamp tapi dari ring shaker. Nah, seperti itu. Sing reget iki njaba, sing resik, sing resik jero. Halo. Iya. Yo reget. Ya ketemu saya salah ya ke kantor itu itu enggak. Enak. Oke. Mati lagi gitu ya. Biasanya mati kayak kamu mau empan terus mau saya duluan kok mati waktu itu. Saya kan bisa awal udah jelek. Udah ya. Yo, gila. Setelah kita pasang rocker arm ini, langkah selanjutnya kita adalah setel klep ya, setel klep.
baute ora puline baute. Ini sekarang kita saatnya setel klep. Setelah pemasangan rocker arm kita setel klep. Kita pakai ukuran fuller 0,4 mm. ...40 mm ya, 0,40 mm. Kita mulai dari sumber 1. Silinder 1 itu patokannya adalah overlapping di silinder 4. Jadi kalau menyetel silinder 1 itu posisi rocker arm di intake dan exhaust itu harus pada posisi gerak gunting, yaitu pada saat katup buang itu mulai menutup, katup isap mulai membuka seperti ini. Nah seperti ini gerak gunting namanya. Kita zoom biar jelas. Ini ada gerak gunting seperti ini. Nah ini gerak gunting namanya. Ini berarti penyetelan pada silinder nomor 1. Top 1 overlappingnya gerak guntingnya di silinder nomor 4. Ini kita setel 0,4 mm. Ini kunci relasi. Lebih tulasan Jak. Gaya kuwi. Kuwi apa? Mas. Rame. Rendi. Setelah kita menyetel nomor 1, yaitu adalah silinder 3 karena urutannya adalah 1, 3, 4, 2. Setelah silinder 1 kita menyetel silinder 3. Jadi silinder 3 itu ini overlappingnya di silinder nomor 2. Kita lihat overlapping di sini. Nah ini overlappingnya di sini di 2 katup ini, kita lihat. Ini nomor overlapping silinder nomor 2 buat patokan top nomor 3. Putar kanan. Nah ini katup buang mulai menutup, katup isap susul membuka. Seret, nah seperti ini. Ini. Kita setel nomor 3. Ini aku masih gol iki. Apa? Sensor yang anu iki. Setelah kita menyetel nomor 3, selanjutnya kita nomor 4 katanya, karena totalnya 1, 3, 4. Di nomor 4 patokannya nomor 4 itu top 4 patokannya di overlapping silinder nomor 1. Kita lihat overlapping silinder nomor 1. Nah, ini silinder nomor 1. Kita lihat overlappingnya. Putar kanan. Katup buang mulai menutup, katup isap susul membuka. Nah ini kita setel silinder nomor 4 patokan overlap silinder nomor 1. Nah, silinder 4 sudah selesai penyetelan.
lanjutkan ke silinder 2. Kalau silinder 2 ini patokannya overlap silinder nomor 3. Jadi kita lihat overlap silinder nomor, ini silinder nomor 3. Ya, katup buang mulai menutup, katup isap susul membuka. Nah, ini overlap. Yang bisa setel nomor 2 in-act bisa setel. Ya, kembali ke silinder 1 ya, sudah. Berarti 1342, 2 sudah. Ini kembali ke 1. Lihat overlappingnya di silinder nomor 4 ini. Ini overlapping silinder nomor 4. Ya, ini namanya overlapping. Sudah. Nyalakan dulu, sudah selesai. Kita pasang cover klapnya. Proses naik mesin. Si maju apa nih, motornya apa? Ganjil nih. Ganti carry ya. Ya sudah hampir bisa dihidupkan mesinnya. Kita pompa dulu sambil pasang ak. Kita akan coba menghidupkan. Kita cek dulu lampu-lampunya. Nah, ini sudah nyala. Lampu oli nyala, lampu aki nyala. Semuanya nyala. Taruh tak starter loh ya. Kita starter, bismillahirrahmanirrahim. Ya sudah hidup, oke. Alhamdulillah sudah hidup teman-teman semuanya. Mobil punya Pak Yahya dari Kediri sudah hidup. Hanya ternyata habisnya cuma 4,5 juta. Jadi kalau mesin yang masih muda seperti ini, ngobos itu berasal dari ring shaker dan linernya saja. Sedangkan seperti seal clamp itu kita cek ternyata masih bagus. Jadi nggak kita ganti, karena kalau ngobos itu nggak melalui seal clamp, dan oli boros itu kalau lewat seal clamp itu sedikit sekali. Jadi efeknya tidak kemana-mana. Jadi karena seal clampnya masih bagus sehingga tidak kita ganti. Karena ternyata ini seal aksek belakang dan seal aksek depan kebetulan ternyata juga sudah baru, jadi tidak kita ganti lagi ya. Alhamdulillah sudah selesai. Mari kita lihat asap knalpot dulu. Asap knalpotnya tipis ya, tipis banget, nggak kelihatan ya. Emang mobil kalau sudah Euro itu emang seperti ini. Asapnya tipis walaupun mesin masih belum begitu panas, itu tipis. Lain dengan Panther yang masih belum Euro, belum turbo, belum EGR itu biasanya emang agak ada asapnya. Tapi kalau Euro seperti ini, lihat
mulus banget. Nah, jadi estimasi perbaikan kita mobil ini teman-teman ya, punya Pak Yahya dari Kediri. Berarti ini yang meleset cuma kita mengganti packing setengah bulan ya, kita mengganti packing setengah bulan. Jadi itu yang meleset, jadi harga 70.000 saja. Jadi habisnya ini tetap berkisar di 4,5 juta. Habisnya 4,5 juta, hasilnya sudah oke punya. Kita lihat lagi teman-teman, ini temperaturnya sudah mencapai temperatur kerja, sudah kita panasi lama. Kita lihat temperatur di indikatornya. Nah, di indikator penunjukan temperatur sudah standar ya, sudah tercapai temperatur kerja. Nah, langsung kita lihat asap dipsticknya teman-teman. Ya, kita lihat asap sobolinya. Alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan ya, tidak keluar asap teman-teman. Jadi walaupun cuma biaya murah, hanya biaya 4,5 juta, ternyata hasilnya sudah kembali seperti baru lagi. Mantap, murah meriah. Karena pada dasarnya mobil tahun segini, tahun sekitar 2010 itu sebenarnya yang kalah itu keausannya cuma ada di liner dan ring shaker. Sedangkan metalnya itu masih bagus, asap juga masih istimewa, kondisi masih 95% lebih. Jadi kalau kita memperbaiki mesin ini secara total itu akan mubadir, karena hasilnya itu dengan pengerjaan seperti ini hasilnya sama. Jadi dengan biaya kira-kira kalau diganti perbaiki total biaya sampai 13 juta 15 juta total. Dengan pengerjaan seperti ini ujung-ujungnya sogo ulinya hasilnya sama, performanya juga sama teman-teman. Jadi emang yang rusak emang hanya itu liner dan ring shaker. Jadi akhirnya setelah liner itu kita balik, ring shaker kita ganti yang baru, yang orisinil itu hasilnya tetap akan sangat memuaskan. Nah, ini asapnya sudah tipis ya, nggak kelihatan. Kalau dari jauh malah tidak kelihatan. Aman. Mantap, terima kasih sudah menonton channel Dukun Mobil Nono.